Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memasuki hari-hari Natal, saya menyadari diri, kemudian ingin juga menyadarkan Anda, memberikan satu kejelasan bahwa memang Natal itu memberikan satu semangat yang positif, sejahtera, damai di antara orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau toh itu hanya dijadikan sebuah khayalan, berbahaya dan bisa celaka. Karena pada waktu ini saja di tanggal 26 Desember tahun 2021, saya pagi-pagi berjalan, lalu kemudian memang tetap melihat kenyataan. Sejahtera itu bisa menjadi cuman angan-angan, khayal-khayal yang diungkapkan oleh para pendeta, pengkhotbah, penginjil. Setelah pendeta, penginjil, Anda dan Andi pun bukan menyatakan tentang damai sejahtera yang sejati itu, melainkan khayalan daripada orang Kristen yang tetap saja di dalam kenyataan hidupnya Anda dan Andi tidak menjadi saluran berkat, tidak menjadi garam dunia, terang dunia. Tetap saja lingkungan kehidupan kita hambar tanpa rasa asin. Lalu orang tetap ada di dalam kegelapan. Orang beragama di mana-mana, termasuk di Nusantara. Bahkan dengan angkuh, arogannya, Anda dan Andi mengatakan, kami orang beragama bukan ateis. Yang kalau ada orang berani mengatakan aku ateis, akan kami bantai. Luar biasa kan? Mengerikannya orang yang beragama di tanah air di mana Anda dan Andi itu hidup, dibesarkan. Dan itulah yang pada akhirnya orang beragama seperti Anda dan Andi dan mereka ustadz segala agama itu hanya disebut pepesan kosong, tong kosong yang berbunyi nyaring tentang cinta, tentang sejahtera. Tetapi yang ada cumalah murka dan kemudian nafsu manusia yang luar biasa rendahnya. Sehingga di negara yang selalu menyebutkan dirinya beragama itu, korupsi terjadi di mana-mana. Pemerasan begitu lumrah dinyatakan. Dan orang pun tidak malu-malu melakukan kejahatan di bawah terang matahari. Padahal mentari kebenaran, yaitu Allah yang Maha Cinta, itu tidak bisa ditipu oleh para ulama segala agama yang mengajarkan dusta-dusta, angkara muska, dan kemudian juga fitnahan yang luar biasa rendahnya. Sementara Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus yang kelahirannya, kehadirannya di bumi baru saja kita rayakan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, kepada manusia, kepada Anda dan Andi. Karena Anda dan Andi itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan itu pula yang membuat saya, seorang ulama Kristiani, selalu ingat kembali ke Indonesia.
bagaimana di Indonesia memang saya bertemu dengan seorang saudara setanah air. Yang satu bernama Agusni Van Dam, yang kakeknya pernah tinggal menjadi dokter, katanya dokter lepra juga, kusta juga, di Cimahi. Jadi saya ada keikatan, kebanggaan karena berkenalan dengan Agusni Van Dam, yang kemudian dia aktif di yang namanya kelompok Wanadri Pencinta Alam dari Bandung. Lalu saya juga berkenalan dengan Kang Papai, seorang yang saya juga jatuh simpati, menjadi pembina pembimbing perempuan-perempuan PSK, pekerja seks komersialisasi, yang dikomersialkan oleh manusia-manusia yang bisa disebut sial itu, yang berlagak beragama tetapi bisa memperalat perempuan-perempuan PSK, walaupun perempuan PSK juga mempunyai persoalan sendiri. Tetapi di mata bayi yang saat ini sedang kita coba renungkan kehadirannya di dunia itu, sesungguhnya mata bayi yang lahir di padang hina Efrata, di kandang binatang itu melihat, dan setelah bayi itu menjadi besar, melayani di dalam umur 33 tahun, hatinya yang suci itu memancarkan sinar kasih melalui pandangannya, dan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Bagaimana Anda sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus? Apakah hati kita kotor? Apakah mata lahiriah kita tetap saja kotor? Lalu di mana mata rohani kita bisa melihat sesama yang menderita? Setelah kita merayakan hari jadinya Juru Selamat ke dunia yang penuh dengan perkara, apakah kita menjadi bagian daripada manusia durjana yang terus membuat perkara-perkara yang nista bagi Allah, yang nista juga bagi sesama kita? Sadar, Natal yang sudah kita masuki dan akan kita lalui, kita akan memasuki hari yang disebut tahun baru. Kalau kita tidak diperbaharui oleh cinta dari padang Efrata, dari palungan yang hina dina itu, pada waktu kita merundukkan diri menyembah kepada bayi yang di palungan hina itu, saya yakin Anda dan Andi menjadi orang Kristen yang basa-basi saja. Orang Kristen yang beragama Kristen saja tetapi tetap moralnya bejat. Dan itu jelas kita tidak menjadi garam dan terang dunia. Percuma kita jadi Kristen. Percuma menjadi orang beragama. Dan percuma juga jikalau kita tidak menjadi berkat di tanah air Nusantara. Maka saya akan berbagi dengan Anda pertemuan dengan saudara saya yang Muslim, yang bernama Agusni Van Dam, yang bernama Papai, yang saat ini ingin mengikat diri untuk memang kami menjeritkan penyelamatan Sungai Cisadane. Dan kami sowani yang namanya Haji Kairudin, pendekar Kali Pesanggerahan. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus. Yang pakai topi itulah Papai, yang pakai salur hijau itu Agusni. Kami berfoto di Kali Cisadane yang memperhatinkan, menyambangi Haji Kairudin, pendekar Kali Pesanggerahan.
Dan di situ kami memang berbicara tentang bagaimana menyelamatkan Nusantara. Sempat makan di Sate Tegal dekat Bandara Soekarno-Hatta. Dan di situ saya juga menyatakan, bertemu menjadi saudara, saudara sepenanggungan yang ingin menyelamatkan tanah air kita di dalam angan-angan yang besar, bukan angan-angan yang kosong belaka. Maka Agusni dengan Papai, saya ajak untuk melihat sungai Kali Cisadani itu. Dan dari situlah kami bertambah saling mengerti. Betapa omong kosong tentang mencintai tanah air itu begitu nyata. Wakil rakyat, pemimpin umat, bahkan pejabat, pamong-pamong juga banyak yang menjadi pengkhianat dan penjual tanah air sendiri. Kami membangun yang namanya Sumpur dan tempat, ya disebutnya itu BAB. Dan di situ Agusni memang menjadi lebih dekat dengan si Andi. Bahkan saat ini kami berjanji kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan menjumpai yang namanya Kang Dedi dari Purwakarta. Karena moral pejabat itu nampak. Dan tetap kami berhubungan dengan Haji Khairuddin yang baru datang dari meninjau lokasi-lokasi pelayanannya untuk melestarikan alam, menyelamatkan Kali Pesanggrahan yang disebut sumber banjirnya Jakarta, di mana pejabat gak bener itu ternyata hanya bisa berjanji-janji yang omong kosong belaka. Kami berbicara bagaimana kita menyatukan kekuatan untuk kemudian memotivasi bangsa yang memang bisa disebut budak. Kebersihan tiada, kepedulian kepada lingkungan hidup hampir saja disebut nol besar. Bagian daripada bantaran Kali Pesanggrahan yang kami kunjungi. Dan disitulah kami berbicara hati ke hati. Dan bagaimana Haji Khairuddin selalu berkata, ulama itu pada akhirnya hanya omong kosong belaka tentang cinta bangsa, cinta tanah air. Dan ini bagian yang katanya terbakar atau dibakar. Sampai sekarang belum ada hasil yang lebih lanjut. Bahwa apakah ya yang disebut tempat istirahat dari Sangga Buana itu dibakar atau terbakar. Ini Kali Cisadani kalau sedang airnya surut. Polusi begitu nampak dibiarkan. Dan saudara, ini adalah adik bimbingan saya yang bernama Yong Kami, yang saat ini mempunyai anak asuh 900 di Jakarta Utara. Lihat, itulah bangsamu yang sok suka disebut dikasih oleh para pejabat. Tetapi sebenarnya mereka hanya diperalat. Banyak kalau disebut 900. Dan saya selalu ingin menyanyikan The Singer Not The Song. Dengan pemuda-pemuda kami tetap melakukan sesuatu dan memuji Tuhan di dalam fakta-fakta kenyataan. Kami peduli sesama bangsa. Dan jangan selalu menuding bahwa yang menghancurkan Indonesia itu Belanda. The Singer Not The Song saya ingin ungkapkan kepada Anda. Di hari Natal, saya mengungkapkan bahwa Immanuel, Allah yang Maha Kuasa, Maha Cinta itu turun ke bumi menjadi manusia sama dengan Anda dan Andi. Dan kami itu bagaikan cacing-cacing yang saya tolong juga. Saya rindukan dengan berdoa kepada Tuhan, kalaupun cacing Tuhan di Amerika
hamba selamatkan. Apatah lagi sesama hamba, termasuk yang di Indonesia. Mengapa hamba mau balik ke Indonesia? Untuk menyatakan cinta, bukan tamasya. Maka di situ juga aku berharap untuk Presiden Jokowi itu menambah pengecualian. Bahwa yang disebut pemimpin rohani segala agama boleh mendapatkan pengecualian. Tetapi kalau toh harus dikarantina 10-14 hari, jangan dong diperas sampai mati-matian 8,5 juta, 14 juta. Di mana nurani Anda, wahai pejabat karantina? Kami bagaikan cacing baik kelojotan, kesepian, kedinginan, dan terbuang dan terperangkap oleh pasir-pasir dosa. Kami menyanyi bukan tong kosong berbunyi nyaring, tapi kami menyanyi untuk menyatakan kami bersaudara di dalam penderitaan. Di Amerika saya mendoakan Peter Buggi, yang memang saat ini juga saya katakan di Amerika juga petani mulai lebih jelas ditinggalkan oleh wakil-wakil rakyat yang berubah paradigmanya, mencari harta takhta dengan memperalat tetap rakyat, dengan tetap juga mengkhianati rakyatnya. Stroberi yang ditanam oleh Peter. Di Amerika, di Indonesia tetap Anda akan bertemu dengan orang-orang tua yang memerlukan cinta kasih Anda pada waktu mereka kesepian seorang diri, walaupun harta bisa banyak. Tapi Johnny inilah yang mendoakan kista di pipi saya. Oh, saudara, indahnya. Mengapa juga Anda dengan saya itu tidak menciptakan sorga di dunia nyata ini? Di jalan Highland Avenue, yang kemudian saya berikan satu judul, The Highlander Mission of Love. Misi cinta di jalan tanah tinggi, di mana kemudian saya juga diyakinkan Tuhan ada. Pada waktu George yang saya doakan itu memberikan roti coklat. Buat Anda pun. Tetapi terlebih berkat memberi. Waktu saya memberikan kue nastar ya, kepada si Leo itu. Dan juga memberikannya kepada Elisa yang sedang berolahraga. Maka Elisa juga betapa senang mendapatkannya. Thank you, Andy. Saya juga tetap mempedulikan kuda-kuda yang dipelihara oleh Teresa Bui. Kembali Natal dan Tahun Baru jangan dihancurkan oleh minuman keras. Wah, hei, orang-orang beragama yang budak. Anda tidak merusak diri Anda saja, tetapi keluarga, istri dan anak Anda bisa menjadi korbannya. Cindy, yang saya yakinkan bahwa bertemu dengan saya tanpa janjian, itu bagian daripada Allah yang Maha Cinta mempertemukan kami. Leo juga demikian. Leo menjadi inspirasi untuk kita menjadikan dunia itu tempat yang indah. Dan dari situ saya tidak mengatakan dia friend, tetapi hermano, saudara. Dia pun tertawa. Ingat, ini orang Iran yang bernama Farid yang saya doakan. Karena doa Anda, wahai Ustadz, wahai Habaib, wahai juga Karni Ilyas, Her Subeno, apalagi Refli Halun. Berdoalah Anda, jangan menghasut, jangan terus mengobarkan kebencian kepada pemerintahan Jokowi. Anda seperti orang yang mabuk. Natal akan segera berlalu, tetapi gunung-gunung yang ditutupi salju itu membuat kehidupan manusia bertambah dingin. Mari kita berdoa.
Janganlah kemudian kita lupa. Jimmy yang mengatur rumahnya itu sedemikian artistik kematian, ternyata dia mempunyai pemahaman yang luar biasa. Demikian juga Leo bergambar di muka rumah saya 48 South Lincoln Street dengan bersuka cita. Thank you hermano, karena Anda memberikan kepada saya sukacita dan hangatnya hari Natal. Indahnya pemandangan di sekitar Redland yang saya sebut tanah merah, tanah abang. Tuhan, biarlah pada waktu saudara hamba harus meninggalkan Natal yang menjanjikan sejahtera bagi orang yang berkenan kepada Tuhan, tetapi tetap ada gentar memasuki tahun 2022. Nyatakanlah dirimu sebagai Allah Immanuel, Allah yang mau menyertai perjalanan kami. Dan biarlah seperti Mazmur 90 ayat 8 sampai 12. Ajarlah kami menghitung-hitung waktu kami. 70 tahun kami masih kuat. 80 tahun kemungkinan kami berbangga-bangga dengan air mata, penyakit, dan penderitaan. Bagaikan daun-daun yang berguguran di musim dingin. Saat ini banyak manusia yang berguguran karena putus asa, kecewa, dikhianati, ditipu daya oleh orang-orang yang bernama agama dan para ulama segala agama. Tuhan, bila saat ini apa yang hamba bagikan kepada saudara-saudara di mana-mana saja di Highland Avenue ini, biarlah kami tidak menjadi kotoran musang yang menjijikkan dan juga membuat kami muak melihatnya. Saya senang memberikan kembali gambar daripada Leo Duran yang memang juga senang menyeruput kopi dari Bandung. Lalu kami berdoa kembali. Saya menghantar Leo Duran untuk memasuki tahun 2022 dengan harapan baru, kuat untuk menjadi berkat. Bagaimana dengan Anda? Saya mendapatkan topi yang cakep dari Leo Duran sebagai hadiah ulang tahun saya tanggal 26 Desember ini. Saya berbagi kepada Anda memang suasana hangat yang penuh sukacita. Memang Anda yang menentukan, Anda yang menentukan. Kami jam 5 sore nanti akan beribadah Natal. Dan ini saudara kita Gilbert dengan Carol yang mengungkapkan support our Coyote Aviation yang sedang berperkara dengan orang kuat. Macam orang kuat di Indonesia yang disebut yang namanya konglomerat yang berhati jahat. Merry Christmas dan salju putih menutupi gunung-gunung di daerah Redland. Norma yang saya doakan juga. Dan saya katakan, Norma, saya berdoa kepada Tuhan agar hidup Anda di tahun 2022 itu penuh dengan bahagia. Janganlah kita menjadi penyanyi-penyanyi, the singer not the song, saudara. Dan biarlah pada waktu Anda berkelojotan seperti cacing yang saya ingin selamatkan, saya berdoa agar Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan Anda. Dua saudara remaja itu menjadi pendeta. Yang pakai topi itu adalah Adi Maliaki.
yang kemudian di sebelah keduanya dari adik Malek, yaitu Sugiarto yang menjadi pendeta GKI. Kesukaan mengenang adik-adik remaja yang saat ini sudah dewasa, mencintai Tuhan, lalu ingin berbagi cinta dengan maksud yang murni dan jelas. Kiranya Anda termotivasi menjadi orang beragama apa saja, tetapi dengan moral yang benar, yang tidak menista cinta Tuhan, tetapi juga Anda tidak mengkhianati kemanusiaan. Karena saat ini justru melalui sejarah Raden Patah yang disebut Jin Bun keturunan Tiongkok itu, saya menjadi terkejut karena inikah yang mungkin disembunyikan di dalam sejarah bangsa kita. Raden Patah itu Raja Demak yang tega mengkhianati ayahnya yang beragama Hindu, sehingga kerajaan Majapahit pun rontok. Karena kemudian dari situ terjadi pengkhianatan di antara orang-orang yang gila beragama, tetapi gila tidak bercinta. Padahal Anda dengan saya harus mempunyai kekuatan berobsesi tentang mencintai sesama. Karena Anda mengaku orang beragama, Andi juga ulama agama Kristiani. Selamat memasuki tahun baru, tahun 2022. Dan biarlah apa yang saya ungkapkan di dalam lagu, Dear Lord, help me to walk in the light, to see your guidance, in order that I can walk not by myself only, but through your love and your guidance, your wisdom. One day at a time. Biarlah saya melangkah di tahun-tahun menuju tahun 2022 itu dengan wisdom, kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga di dalam dunia yang bertambah jahat, kotor, munafik, dan musyrik ini, biarlah Anda dan Andi itu memang bisa mendapatkan bimbingan daripada Roh Suci, sehingga hati Anda pun menjadi putih, bersih seperti salju. Pikiran Anda juga bersih, tidak ditandai jidat-jidat yang hitam, yang berlagak mempunyai keyakinan yang kuat, sembahyang yang kuat, tetapi dalam kelakuannya hanya perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka keyakinan Anda itu tidak berfaedah, tidak berguna, malah menjadi nista-nista bagi kemuliaan agama Anda, termasuk juga agama Andi yang bisa berkata tentang cinta, tetapi faktanya Anda dan Andi hanya membawa nista yang penuh dengan dusta, jumawa, prasangka yang tidak berfaedah untuk kesatuan bangsa Pancasila NKRI. Tuhan menyertai Anda memasuki tahun 2022. Amin.